Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa pengajian kami sore, rahimahullah, bersyukur kita pada sore hari ini dipertemukan kembali dalam majelis ini. Mudah-mudahan majelis ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, semoga sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sanak keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Pemirsa PKS pengajian kami sore ya, dimanapun berada, alhamdulillah bersama kita sore hari ini sudah didampingi oleh Kiai Haji Ma'ruf Amari LCMA, dan kita akan masuk pembahasan ke hadis yang kedua dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Maka marilah kita mulai kajian pada sore hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustaz Ma'ruf Amari kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semuanya. Kemudian salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sanak kerabatnya, sahabat-sahabatnya dan kita semuanya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore ini saya akan menyampaikan penggalan dari hadis yang kedua dari hadis Nawawi, Arba'in An-Nawawi. Saya bacakan terlebih dahulu hadisnya. An Umar radhiyallahu an qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayadis thiyabi syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada kesempatan sore ini saya akan menyampaikan penggalan awal ya dari hadis yang kedua ini karena cukup panjang ya. Jadi saya akan sampaikan 2 kali atau 3 kali pertemuan yang akan datang. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini secara umum adalah hadis yang isinya luar biasa, sangat penting dalam ajaran Islam, dalam ajaran agama kita. Bicara tentang Islam, bicara tentang iman, bicara tentang ihsan, dan terakhir bicara tentang hari kiamat. Nah, panjang ya. Semoga pertemuan sore ini dan pertemuan besok bisa diselesaikan. Kalau tidak ya 3 kali pertemuan. Untuk
sore ini, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah penggalan yang pertama dari sahabat Umar radhiyallahu an, bahwasanya beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada saat kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, suatu hari, ittala alaina rajulun, tiba-tiba ada seseorang yang datang, muncul ya di hadapan kami. Diceritakan ya siapa orang ini, kriterianya syadidu bayadis thiyab. Jadi pakaiannya itu sangat putih ya. Mungkin baru dicuci, disetrika, kira-kira begitu ya. Jadi belum ada debu yang menempel. Syadidu bayadis thiyab, syadidu sawadis sya'r. Dan rambutnya pun sangat hitam. Ya. Nggak seperti saya ya. Sudah mayoritas putih gitu ya. Kalau Mas Willy ini masih hitam ya. Nah, ini menunjukkan seseorang yang tiba-tiba muncul itu wajahnya itu masih wajah muda ya. Wajah muda, kemudian tidak tahu dari mana, tapi bukan dari warga situ, bukan warga situ gitu ya, nggak ada yang kenal. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat bekas melakukan perjalanan jauh ya, safar. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada di antara kami yang kenal. Jadi saat itu kalau dari kalimat ini, sahabat Umar ini tidak hanya sendirian, tapi beberapa orang, beberapa sahabat ya, nahnu, dan juga mengatakan bainama nahnu, berarti beberapa orang ya, lebih dari 2 ya, 3 ataupun berapa gitu ya, banyak orang, banyak sahabat. Dan dari sahabat-sahabat yang duduk-duduk bareng Nabi itu tidak ada yang kenal dengan orang ini. La ya'rifu minna ahadun. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian langsung duduk ya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, posisi duduknya itu dijelaskan secara detail oleh sahabat Umar ini, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Jadi lututnya itu disandarkan kepada lutut Nabi, nyambung, gandeng gitu ya. Ini umpamanya lututnya Nabi, lututnya orang yang datang tadi itu nyambung, gandeng ya. Gitu. Enggak ada jarak sama sekali. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya pada meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lutut ketemu lutut, kemudian dua telapak tangan itu berada di atas paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqala, dan orang tadi mengatakan ya Muhammad. Nah, ini unik ya. Para sahabat itu tidak pernah mengatakan Muhammad begitu ya, kecuali orang kafir. Ya, ini tiba-tiba mengatakan ya, duduk kemudian mengatakan ya Muhammad, hei Muhammad gitu ya. Wahai Muhammad. Dan sudah agak sopan wahai Muhammad ya, tapi kalau hei Muhammad itu ya begitulah ya, agak kurang sopan sedikit. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Kemudian dijelaskanlah oleh Rasulullah SAW tentang Islam itu dengan menyebutkan rukun Islam yang 5 itu. Nah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan, coba yang di awal ini saya akan jelaskan beberapa poin yang bisa kita ambil pelajaran ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang adab tholabul ilmi. Ya, adab tholabul ilmi. Apa adab tholabul ilmi ini? Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang satu ya, pertama disebutkan tentang pakaian ya. Kalau mencari ilmu, tholabul ilmi, ini pakaiannya yang bagus. Ya, secara fisik itu siap untuk tholabul ilmi, untuk mendengarkan ilmu, ya, untuk mendengarkan dan mengambil apa yang disampaikan oleh seorang ustadz, seorang guru, seorang dosen, sama ya. Tholabul ilmi ini adabnya itu luar biasa, dan ini diajarkan oleh dalam Islam begitu ya. Pertama pakaiannya. Jadi kalau tholabul ilmi itu pakaiannya yang rapi lah ya. Tidak harus pakaian baru, tapi rapi, bagus, sopan pakaiannya. Kemudian yang kedua adalah rambutnya rapi. Kalau tholabul ilmi jangan rambutnya mual-mawul. Ya, jangankan tholabul ilmi, tidak tholabul ilmi saja. Ini Rasulullah SAW itu sudah ingatkan, jangan rambutnya itu mual-mawul. Ya. Tatkala ada seorang sahabat datang ya kepada Rasulullah SAW, rambutnya mual-mawul. Tahu ya rambutnya mual-mawul itu ya, tidak terurai ya, terurai, tidak rapi, tidak disisir, berantakan begitu. Nah ini mohon maaf, ini biasanya anak-anak muda itu pengen yang bebas gitu ya. Nah coba, boleh bebas tapi kemudian tetap menjaga kerapian. Boleh panjang tapi yang rapi ya gitu. Nah orang yang datang tadi di dalam kisah yang lain itu rambutnya mawal-mawul ya, berantakan, tidak tersisir dengan rapi ya. Akhirnya Rasulullah SAW perintahkan untuk pulang ya. Sahabat tadi itu pulang. Nah kemudian dia datang lagi dengan penampilan yang lebih baik gitu. Nah kemudian mendapatkan apresiasi dari Nabi SAW. Nah dengan rambut yang begini ini kan lebih baik daripada rambutmu yang tadi seperti setan. Nah gitu kan. Jadi disebutkan mual-mawul itu identik dengan setan gitu ya. Nah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dua penampilan tadi ini, penampilan pakaian dan kemudian rambut ini menunjukkan dalam hal pendidikan, dalam hal tholabul ilmi, maka kita selayaknya tatkala mencari ilmu itu yang sungguh-sungguh ya. Kesungguhan itu tercermin dalam kesiapan fisik ya, kesiapan fisik. Tentunya kesiapan fisik ini diimbangi dengan kesiapan mental, hati, pikiran gitu ya. Jadi kalau orang itu secara fisik menunjukkan kesiapan tholabul ilmi, insya Allah secara pemikiran ya, otaknya itu siap untuk menerima pelajaran, nasihat, hatinya pun juga demikian ya. Ini sebuah contoh saja ya, sehingga kalau kemudian kita didetailkan lagi kesiapan tholabul ilmi ini, ya apa yang dibutuhkan dalam tholabul ilmi itu. Kalau memang dibutuhkan buku, ya menghadirkan buku. Kalau dibutuhkan bolpen, ya bolpen, catatan dan seterusnya ya toh. Ya. Kalau kemudian tidak bawa bolpen, bawa buku, ya bawa HP, tapi HP untuk mencatat, bukan untuk baca WA orang luar gitu ya. Nah yang seperti itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan Islam dalam tholabul ilmi. Kemudian kesiapan yang lain juga ya, kalau
thalabul ilmi ini diupayakan mandi terlebih dahulu, kesiapan, sehingga tatkala nanti diajari, ustadznya ngajarkan, kiai ngajarkan, dosen ngajarkan itu nggak ngantuk, ya, kondusif, ya, di pakaiannya, terus rambutnya, badannya nggak bau, kalau perlu juga disemprot, ya, dengan minyak wangi, sehingga yang samping kanan samping kirinya juga siap untuk nerima pelajaran dan tidak terganggu. Nah, kemudian yang ingin juga saya sampaikan, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di luar tema pelajaran thalabul ilmi, bahwasanya pakaian rapi, rambut rapi, bersih, itulah nilai Islam. Ya. Jadi Islam itu mengajarkan kepada kita adalah nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebersihan, nilai-nilai sopan santun kepada orang lain, yang mungkin di hari-hari ini sopan santun itu sudah mungkin kurang gitu ya, karena era-era seperti ini dari banyak pengaruh gitu ya, pengaruh teknologi, pengaruh budaya luar dan lain sebagainya, sehingga sopan santun itu sepertinya semakin tidak mendapatkan perhatian yang cukup itu. Nah, melalui media ini saya mengingatkan kepada saya pribadi dan semuanya pemirsa yang menyaksikan, bahwasanya nilai Islam itu sangat lengkap, luar biasa, ya. Ada nilai ibadah, ada nilai muamalah, dan ini nilai sosial gitu ya. Bermuamalah tatkala kita berpenampilan, berhadapan dengan orang lain, maka mestinya kita berpenampilan yang menyejukkan, ucap salam, ya, coba perhatikan itu, ya. Kalau rambutnya maul dirapikan, kalau memang dirapikan dengan maul dengan panjang tidak bisa, ya dicukur, ya, brengos apa bahasa Indonesianya, ya, kumis, ya, coba kumis itu, ya, itu dalam syariat, dalam fikih disebut qasus syarib itu ya. Jadi memendekkan, ya. Jangan kemudian kumis itu dipanjang-panjangkan, menakutkan orang, enggak. Jadi Islam itu adalah agama yang sejuk, agama yang tidak menakutkan orang, ya. Jadi melalui forum ini juga saya mengingatkan, ya, Islam itu enggak menakutkan. Islam itu agama yang sejuk. Islam itu agama rahmatan lil alamin, luar biasa, ya. Nah, baik. Jadi kita tatkala kita itu memahami Islam dengan komprehensif, dengan utuh, maka yang tampil adalah, kalau dalam sahabat ini, khuluquhul Quran, ya. Nabi itu adalah khuluquhul Quran, ya. Kalau para sahabat itu menerjemahkan Al-Quran dengan perilakunya, Al-Qur'anu yamshi. Jadi para sahabat itu adalah cerminan dari Al-Quran yang luar biasa utuh. Akidahnya oke, ibadahnya, ya, juga demikian, akhlaknya. Jadi bukan hanya salah satunya saja. Sehingga seorang muslim yang utuh tampil itu hadir dengan membawa segala bentuk kebaikan-kebaikan. Omongannya baik, kemudian tampilannya juga baik, pikirannya juga baik, hatinya pun juga baik, insya Allah begitu. Nah, saya lanjutkan, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika thalabul ilmi tadi, ya, tadi tentang fisik, ya. Kemudian datang kepada Nabi SAW, ini tidak diceritakan, ya, seseorang tadi itu terus, padahal nggak ada yang tahu dia itu asalnya dari mana, nggak ada yang tahu. Terus mestinya dia melakukan perjalanan jauh, tapi kok kemudian tampilannya oke semuanya gitu ya. Kira-kira gimana ini dia, kira-kira gitu ya. Nggak ada orang yang tahu di situ. Mestinya ini orang jauh gitu, tapi penampilannya luar biasa oke gitu ya. Ya mungkin bawa
salinan gitu ya. Nah, ini juga perlu gitu ya. Jadi kalau kita itu dari perjalanan jauh untuk thalabul ilmi disiapkan pakaiannya ya. Nah, kalau kemudian butuh mandi dulu dan seterusnya begitu ya, sehingga kita thalabul ilmi itu siap gitu ya. Nah, dari sini pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, thalabul ilmi dalam Islam itu bukan hanya orang itu faham terhadap apa yang disampaikan ya. Jadi ada wilayah otak, wilayah pemahaman, wilayah pemikiran ya. Tapi juga thalabul ilmi itu ada wilayah hati. Ada wilayah hati. Apa wilayah hati itu? Tadi itu kalau kemudian sekedar orang itu diajarkan kemudian faham, maka yang penting bisa menerima, tapi tidak ya. Rasulullah SAW dalam hadis ini ya, kisah hadis ini mengajarkan kepada kita adanya kesiapan batin ya. Jadi bukan hanya kesiapan menerima ilmu dalam wilayah pemikiran gitu ya, wilayah kognitif ya, tapi juga wilayah batin ya. Nah inilah kemudian oleh karenanya kemudian ilmu itu akan menjadikan manfaat pada saat kedua wilayah ini berjalan berbarengan ya. Nah kalau yang diolah itu adalah wilayah otak saja, pemikiran saja, mungkin itu orang nanti akan debat terus begitu ya, tapi batinnya kosong. Enggak ya, perhatikan ini ya. Ada dua wilayah minimal dalam hadis ini. Nah kemudian pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi, sangat dekat ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tidak ada batas antara orang yang mencari ilmu dengan yang memberikan ilmu, antara murid dengan guru, antara santri dengan kiainya ya, antara tilmid dengan ustadz, itu enggak ada jarak sama sekali ya. Nah pertama dari kisah ini menunjukkan tidak ada gap psikologis antara siswa dengan guru, antara tilmid dengan ustadz. Kalau umpamanya dua orang ini kira-kira gitu ya, dua kelompok ini masing-masing punya jarak psikologis, punya masalah, nggak mungkin dia akan dekat. Oleh karenanya dalam thalabul ilmi, seorang thalibul ilmi, seorang murid, seorang tilmid ya, seorang santri itu mestinya tidak ada beban psikologis dengan ustadznya, dengan gurunya, dengan dosennya, tidak punya masalah ya. Kalau punya masalah mestinya dia tidak akan melakukan seperti yang dikisahkan dalam hadis ini. Mesti ada jarak, mesti yang di ujung belakang sana ya, atau malah sembunyi, yang penting absennya ada, atau bahkan absennya titip ya, enggak lah ya. Nah itu. Nah ini menunjukkan tidak ada sekat psikologis antara seorang santri dengan kiainya, antara tilmid dengan ustadznya dan seterusnya begitu. Nah yang kedua ya, dengan tidak ada jarak itu luar biasa. Kalau umpamanya kita ingin mendapatkan ilmu ya, dengan sempurna, hilangkan sekat-sekat psikologis itu, problem-problem pribadi itu hilangkan. Kalau problem-problem itu ada, itu sebaik apapun nggak akan bisa didengarkan oleh muridnya. Pelajaran yang baik pun itu tidak akan bisa diterima. Yang muncul adalah kesan negatif ya. Alah mengopo dan seterusnya begitu. Jadi yang pertama kesiapan
batin tadi itu dalam menerima ilmu pelajaran dan seterusnya itu, ya. Nah, kemudian jarak fisik ini menunjukkan bahwasanya kita serius di dalam thalabul ilmi. Kalau umpamanya duduknya di belakang jauh itu, maka mungkin tingkat keseriusannya akan berbeda. Ya, kalau di depan nggak mungkin akan ngobrol, nggak mungkin akan buka WA, ya, nggak mungkin akan celingak-celingu, ya, apa celingak-celingu itu bahasa Indonesianya, ya. Nah, tapi kalau yang belakang apa saja bisa, ya. Dia seperti orang yang berada di luar, tapi fisiknya ada di dalam, bisa nyemil, bisa ngobrol, bisa chattingan, ya. Guru tinggal ngomong, kemudian mahasiswa, murid dan santri di belakang sana itu di dunia lain. Nah, tidak itu yang diajarkan oleh hadis ini, ya. Nah, ini pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya awali dari mukadimah ini, saya pisahkan dari isi hadisnya, karena memang saya melihat ini etika yang luar biasa bagi kita semuanya, terutama untuk thalabul ilmi, ya. Untuk thalibul ilmi, orang yang sedang mencari ilmu pengetahuan itu adabnya bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya kira untuk pertemuan kita sore ini saya cukupkan sampai di sini. Kemudian kita lanjutkan nanti pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, insya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah pemirsa, dari yang diuraikan tadi oleh Ustadz Ma'ruf Amali, ya, bahwasanya kita mulai diawali dengan adab tentang menuntut ilmu itu sendiri, ya, bagaimana dengan pakaian yang rapi. Insya Allah nih yang di rumah juga rapi nih Ustadz kelihatannya, ya. Ya, jadi rapi, sudah mandi, segar, siap menerima masukan, ya, kecuali kalau ada yang belum mandi mungkin segera saja, ya, katanya Ustadz Ma'ruf tadi. Tapi sayang Ustadz, nanti ketinggalan materinya, ya. Untuk kali ini dimaafkan ya tadi, ya. Tapi setelah ini harapannya ke depan mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah pun siap dengan kondisi yang ada seperti tadi, pakaian yang rapi, mandi, itu juga memberikan semangat, ya, tentunya dalam belajar dan mudah bisa menerima apa yang disampaikan. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa yang ikut menyimak di sini kajian kita sore hari ini. Ini Ustadz, di sini ada yang bertanya tentang awal dari tentang hadis arba'in ini, kan sebenarnya sudah banyak yang mengarang menyatukan beberapa hadis dari beberapa kumpulan termasuk 40 hadis ini. Kemudian ada syarah-syarahnya itu. Nah, ini ada yang bertanya kalau tentang kitabnya itu sendiri dan syarah-syarah itu bedanya apa Ustaz? Ada berbagai macam yang syarahkan hadis arba'in itu. Ya. Baik, terima kasih. Sudah saya sampaikan di awal pertemuan kita, ya, yang kemarin pada bulan yang lalu, bahwasanya hadis arba'in ini simpel, ya, simpel, jumlahnya 40 lebih dikit, ya. Kalau dibilang 41, 42 ini mungkin kepanjangan gitu, ya. Imam Nawawi itu, ya, sebutkan al-arba'in saja gitu. Nah, padahal lebih gitu, tapi nggak nyampe 50 gitu, ya. Nah, simple dan tidak panjang seperti hadis Imam Bukhari, Imam Muslim lengkap gitu, ya. Enggak. Tapi cukup disebutkan sahabatnya, kemudian Rasulullah SAW bersabda, simple. Kemudian diakhiri riwayatnya siapa, ya. Cuma hadis ini bukan cuma, ya, jadi sekalipun ini hadisnya simple 40-an, namun di mana letak pentingnya hadis ini, keistimewaan hadis ini, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Hadis-hadis ini disusun, kalau umpamanya yang nyusun saya, umpamanya hadis ini yang nyusun saya, umpamanya, ya, arba'in ini yang nyusun saya.
isinya sama persis, ya. Hadis arba'in karangan Ma'ruf Amari umpamanya itu ya. Ini ada orang lihat nggak dipakai itu ya, langsung dipinggirkan kira-kira begitu, ya. Bacanya saja dipinggirkan, ya. Apalagi kemudian dibaca, apalagi kemudian disyarat, diterangkan, nggak akan bakal, ya. 40 kecil itu terus. Cuma keistimewaan hadis ini, ya, yang kemudian oleh para ulama dijelaskan detail macam-macam dengan berbagai macam penjelasan. Nah, itu karena apa? Karena pengarangnya, ya, karena pengarangnya. Jadi kalau umpamanya ya saya nulis hadis arba'in umpamanya, atau lebih sedikit atau lebih banyak hadis asyarah umpamanya ya, saya nukil hadis Nabi, bagus hadisnya, ya, hadisnya bagus. Mungkin salah satu dari hadis arba'in ini saya cantumkan, tetapi bagi orang yang akan baca ini, melihat siapa pengarangnya, Ma'ruf Amari sapa kuwi, orang ngerti, akhirnya la ya'rifu minna ahadun, tidak satupun orang yang kenal, itu kan. Akhirnya 10 hadis karangan saya tadi itu nggak dipakai gitu. Ya, jadi sekali lagi ini arba'in 40 hadis kecil gitu ya, buku saku ya, atau separuh saku gitu kan. Tapi ini menjadi sesuatu yang berharga, menjadi perhatian para ulama karena pengarangnya luar biasa, pengarangnya ini Imam An-Nawawi. Siapa orang yang tidak tahu, ya. Jadi Arba'in Nawawi ini kemudian dijelaskan apa pentingnya hadis arba'in, isinya apa saja. Itu kemudian tatkala orang tahu, kira-kira ya bayangan saya ini, kira-kira pada saat orang tahu pengarangnya adalah ulama besar itu, ya, ulama besar. Contoh yang lain yang kita juga kenal, Bulughul Maram. Bulughul Maram itu kitab kecil, ya. Untuk karya-karya ulama itu kitab kecil itu. Tapi begitu yang ngarang adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka sederet ulama itu kemudian menjelaskan, ya. Ada ya semacam-macam gitu ya. Ada Subulus Salam, ada Nailul Autor dan seterusnya itu, ya. Kenapa? Ya kalau isinya mungkin di tempat lain ada, gitu kan. Tetapi pengarangnya adalah ulama besar, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, begitu. Nah kemudian pensyarah atau keterangan hadis ini macam-macam, ya, dari ulama zaman dulu, ya. Jadi Imam An-Nawawi ini dari kalangan mazhab Syafi'i. Yang mensyarah, yang menerangkan bukan hanya dari mazhab Syafi'i, tapi dari berbagai macam mazhab juga menjelaskan tentang itu, ya. Contohnya umpamanya ya, Arba'in Nawawi ini disyarah oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, ya. Ya. Jadi bukan hanya dari kalangan Syafi'i saja. Begitu ulama ini udah ulama besar, diterima oleh semua kalangan, ya, maka disyarah oleh siapapun. Ulama-ulama dahulu juga ulama-ulama sekarang itu punya syarah dari Arba'in Nawawi ini. Ya, alhamdulillah. Jadi begitu pemirsa pengajian kami sore, pentingnya, dan kita baru dari tahapan awal-awal ini ya, baru 2 hadis yang kita baca, dan ini pun yang hadis yang kedua baru sepenggalan di depan, belum masuk ke pertanyaan yang diajukan oleh si ini pemirsa, orang ini tadi. Oh, orang yang datang tadi ya. Iya. Tidak ada yang mengenal tadi. Dan ini sebagai gambaran bahwasanya tadi bayangan kita bahwasanya kalau membayangkan orang menuntut ilmu itu dengan segala kesiapannya, maka tentu ini menjadi yang harus dipersiapkan. Jadi sama-sama kita belajar kembali, karena mudah-mudahan dengan niat
dengan kesungguhan kita, dengan pakaian, dengan kesungguhan kesiapan semuanya itu akan mempermudah kita memperoleh ilmu, dan tentunya menjadi ilmu yang tidak hanya sekedar lewat saja tapi bisa membekas lama dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, Ustadz, mungkin ada sebagai penutup kajian kita tentang hadis yang kedua ini, ada yang perlu ditambahkan sebagai untuk mengakhiri pertemuan ya? Jadi pendidikan di dalam Islam ataupun thalabul ilmi di dalam Islam, kita lihat budaya-budaya itu ya, budaya di pesantren, budaya di ya seluruh lah lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dibangun itu tidak hanya semata kepandaian ataupun kecerdasan intelektual ya, tapi juga kecerdasan hati ya. Nah, oleh karenanya kemudian, dan ini juga merupakan pendidikan nasional kita ya, yang tidak hanya cerdas saja tapi juga takwa, itu ya, berakhlak, itu bagian daripada tujuan pendidikan nasional kita. Nah, ini selaras dengan apa yang kita pahami dalam ajaran agama kita, dan itu di masyarakat kita, pondok pesantren, madrasah-madrasah, dan sekolah-sekolah pun juga demikian. Oleh karenanya pendidikan agama, pendidikan moral itu tidak bisa dilepaskan daripada keseluruhan pendidikan dalam membangun bangsa kita ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pengajian kami sore, alhamdulillah, seperti yang kita ketahui bahwasanya insya Allah kita akan hadir rutin setiap Kamis sore, dan mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi bagian dari ikhtiar kita semuanya, mulai dari awal kita menata sama-sama yang ada di sini dan pemirsa semuanya untuk memperbaiki keseharian kita, tentunya dengan tambahan-tambahan ilmu yang kita peroleh. Dan mudah-mudahan semakin dalam keseharian kita memperbaiki amalan-amalan kita dari bekal ilmu tadi, yang tentunya mudah-mudahan menjadi harapan kita semuanya, kita menjadi orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang ketika hari ini lebih baik dari kemarin, dan besok hari esok lebih baik dari hari ini, dan mudah-mudahan semakin meningkat. Baik, terima kasih pada Ustadz Ma'ruf Amari. Mudah-mudahan kita bertemu di edisi yang selanjutnya, dan marilah kita akhiri kajian kita sore hari ini dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya pembawa acara Dita Winnie Aryati, mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan kami dalam membawakan acara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.